Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuniari menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya ada di PT Sentrik Persada Nusantara untuk mengetahui lebih jauh bagaimana PT Sentrik ini mengeluarkan beberapa produk, yaitu motor listrik yang saat ini sangat mendukung ya dari peraturan dari Presiden dan pemerintah daerah untuk menjaga lingkungan kemudian udara. Dan saat ini saya langsung bersama dengan Bapak Igede Pasawijaya, General Manager PT Sentrik Persada Nusantara, dan juga Bapak Nyoman Jaya, Manajer Marketing. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Baik, Mbak. Baik ya. Baik. Jadi mau langsung saja nih Pak, kami ingin mengetahui lebih jauh dari PT Sentrik sendiri ya, yang mengeluarkan beberapa produk, yang memiliki beberapa produk terkait motor listrik ya Pak ya. Betul. Itu bagaimana Pak saat ini keberadaannya? Nah, PT Sentrik Persada Nusantara tersebut merupakan distributor resmi kendaraan listrik saat ini tentu terbesar, paling besar di Bali, Mbak. Jadi paling besar di Bali. Betul. Kita menyediakan multiple brand. Jadi dari berbagai macam brand. Jadi konsumen bisa tidak hanya satu pilihan, tapi berbagai macam pilihan dari kendaraan listrik tersebut. Ya. Ya. Kalau dari tipe sendiri Pak, ada berapa Pak? Nah, kalau dari tipe, kita akan menyediakan kendaraan bermotor listrik, Mbak ya. Ya. Kita pertama dari sepeda, kemudian otopet atau skuter, kemudian kita juga ada yang paling best seller kita dari sepeda, Mbak. Sepeda? Ya, betul, sepeda. Dan next mungkin kita akan menyediakan mobil bahkan. Mobil ya? Ya, kita sedang prepare ke sana arahnya. Ya. Nah, sejauh ini Pak, artinya sejak kapan nih Pak PT Sentrik ini berdiri? PT Sentrik Persada Nusantara ini berdiri dari bulan November 2019, Mbak. 2019. Jadi kami belum setahun, Mbak. Belum setahun ya Pak ya? Bulan depan ya? Bulan depan ya kita setahun. Betul, bulan depan kita setahun. Nah, baru setahun, masih sangat muda ya Pak usianya. Sangat muda sekali kita, Mbak. Dan tentunya memiliki tantangan ya Pak untuk memberikan informasi kepada masyarakat, karena kan yang kita lihat seperti biasa motor-motor menggunakan bahan bakar. Nah, bagaimana Pak, ada kesulitan untuk memasarkan dan sebagainya Pak? Nah, tentu kendaraan bermotor listrik ini sebenarnya udah lama, sudah ada, tapi kan belum banyak masyarakat yang tahu, dan apalagi Sentrik kini hadir, kita sudah memiliki sampai saat ini 3 showroom, Mbak. 3 showroom ya, dari 2019 tersebut showroom. Tentu dalam proses pertama ya memang tantangan terbesar kami adalah proses edukasi, Mbak. Betul. Proses edukasi produk yang namanya produk baru ya. Betul. Jadi kami ingin, artinya konsumen itu belum percaya lah, atau belum percaya karena belum mengetahui. Betul. Belum mengetahui kendaraan listrik itu seperti apa. Nah, jadi dalam fase ini ya kami dan dengan tim tentu melakukan edukasi tentang kendaraan listrik ini. Ya, seperti itu. Memberikan edukasi dalam sejauh ini ya, dalam perjalanannya yang belum genap 1 tahun Pak. Artinya memberikan juga testimoni. Nah, Pak sendiri memakai Pak? Saya sendiri pengguna kendaraan listrik. Artinya ya saya memakai kendaraan listrik ini pindah ke kendaraan konvensional, artinya berbahan fosil itu jadi aneh sekarang. Aneh jadinya sekarang. Saya harus ke Pertamina lagi, Mbak, gitu. Untuk membeli bahan bakar. Biasanya saya untuk kendaraan listrik ini saya kan bisa colok di rumah untuk mengisinya, mengisi dayanya. Betul. Di rumah ya Pak ya? Ya, mengisi dayanya bisa di rumah, karena itu sama seperti handphone, Mbak. Sama seperti handphone. Jadi kalau baterainya habis ya kita tinggal colok aja di rumah ya. Jadi jangan khawatir. Banyak memang masyarakat yang menanyakan untuk ini kendaraan ini bisa dicas di rumah nggak? Gitu, banyak kendaraan. Karena kan mungkin khawatir menghabiskan daya yang banyak. Betul sekali. Ini harus ada tempat khusus nggak? Jadi nggak. Kendaraan listrik itu bisa dicas di rumah. Itu karena dayanya sangat mumpuni untuk melakukan charging di rumah gitu. Karena wattnya kan nggak terlalu tinggi, Mbak. Tidak terlalu tinggi. Iya, nggak terlalu tinggi dia. Itu masing-masing tipe itu berbeda, Pak? Betul, masing-masing tipe kan sesuai dengan kebutuhannya, Mbak. Betul. Kalau sepeda dia wattnya tentu lebih rendah. Lebih rendah. Ya,
Kalau motor wattnya lebih tinggi pasti. Kalau misalnya sepeda Pak, penggunaannya itu berapa jaraknya, berapa kilo? Kalau rata-rata sepeda itu bisa mencapai 45 sampai 50 kilo. 45 sampai 50 ya, kilo. Betul. Itu dalam satu kali charging. Betul, dalam satu kali charging bisa menempuh jarak 45 sampai 50 kilo. Ya. Tergantung lagi bagaimana mereka menggunakan sepeda tersebut ya mainnya. Karena tipe sepeda itu kan bisa juga digoes, bisa Betul. langsung digas juga. Bisa langsung digas. Gitu. Artinya ketika digas berarti lebih cepat menghabiskan daya itu, Pak. Betul. Nah, Beban juga berpengaruh, Mbak. Betul. Kalau semakin bebannya semakin berat, ya tentu kan butuh tenaga yang lebih ekstra, juga, ya? mempengaruhi juga. Jadi lebih cepat habis ya Pak kalau bebannya berat ya Pak ya? Ya, betul. Nah, kemudian untuk proses pengecasannya itu berapa lama Pak? Pengecasannya tergantung sekarang dari tipe, Mbak ya. Kalau tipe sepeda itu kurang lebih 3-4 jam. 3-4 Karena jam. ada yang baterainya masih lead acid, ada yang baterai lithium. Nah, lithium itu lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Berarti fast charging gitu ya? Ya. Kalau HP fast charging. Ya, betul. HP fast charging ada di tipe yang di tipe motor. Ya. Tipe motor itu salah satunya nih yang di belakang, Mbak, itu produk dalam negeri. Produk dalam negeri itu gesit namanya, Mbak. Gesit Ya. irit. Ya, gesit dan sangat irit tentunya. Sangat irit. Nah, itu baterainya sudah lithium. Lithium artinya fast charging ya Pak? Berapa jam kalau lithium? Kalau lithium itu kalau saya pribadi, Mbak ya, biasanya kan 50% itu udah saya cas ya. Paling lama itu 1,5 sampai 2 jam. Ya. Saya casnya. Artinya Bapak saya juga pengguna gesit ya? Pengguna gesit saya, pengguna Mbak. Gesit. Ya. Sudah berapa lama Pak? Saya pengguna gesit dari Juli, Mbak. Jauh ya perbedaan dengan memakai motor yang pada umumnya? Jauh sekali, Mbak. Jauh sekali. Karena gini, kalau kita hitung, nah gesit ya salah satunya. Ya. Salah satunya gesit ini bisa menempuh sekali charging itu 50 kilo, Pak. 50 kilo. Kita hitung dari 50 kilo itu biaya untuk charging baterai sampai full itu hanya 2.100 rupiah. 2.100 rupiah. Kita hitung-hitungan kemarin. Nah, hemat sekali sampai kalau hitung-hitungan kan ada hitungan-hitungan khusus, Mbak ya. Saya di rumah saya coba gitu. Coba deh di rumah saya cas terus di rumah, pengaruh nggak sama, maksudnya cepat habis listriknya seperti apa. Nah, itu nggak pengaruh apa-apa, sama aja jadinya. Itu sama aja. Jadi saya rasa ini sangat sangat solusi sekali kendaraan ini. Betul. Apalagi di musim pandemi seperti ini ya. Nah, ini Pak, sangat dibutuhkan ya. Betul. Kita harus lebih bisa menghemat ya dengan menggunakan motor listrik ini ya. Inilah solusi saat ini memang di situasi pandemi. Sepeda juga kalau mungkin dari kan ada harganya, Mbak ya, maksudnya harga itu maksudnya dari harga yang ekonomis, ada yang sedang, bahkan ada yang high gitu ya. Maksudnya kalau kendaraan tersebut kalau berat sekarang beli bensin, sepeda pun bisa menjadi solusi. Betul. Ya, karena jarak tempuhnya cukup lumayan 50 kilo. Kalau jadi sekalian bisa olahraga juga. Betul. Apalagi pandemi ini kan kita dituntut imunitas harus bagus gitu. Sehat yang nomor satu. Ya, sehat adalah artinya kalau dibandingkan dengan motor yang menggunakan bahan bakar itu jauh lebih irit ya Pak? Jauh lebih irit. Kalau misalnya 50 km kalau kita beli bahan bakar itu bisa sampai... Wah, udah lumayan itu hitung-hitungannya kan. Karena anggap aja sekarang Pertalite 8.600 kan. Ya itu kurang lebih bisa nempuh jarak berapa sih? Iya, betul. Ya, itu. Artinya menjadi solusi ya. Selain kita juga menjaga lingkungan, dengan tidak adanya polusi, kita juga bisa lebih hemat. Ya memang efeknya sangat besar. Betul. Pertama ya memang dampak ke lingkungan. Betul. Dampak ke lingkungan itu namanya kendaraan listrik itu tanpa polusi, Mbak. Tanpa polusi. Dan tidak bersuara. Jadi nggak berisik jadinya, nggak berisik. Kemudian tentu dampak lingkungan, kemudian dampak ekonomi juga. Bisa menghemat. Jadi alokasi biaya untuk biasanya digunakan untuk beli bahan bakar bisa digunakan dengan mungkin ditabung ya, atau digunakan untuk pos-pos yang lain. Betul. Ya seperti itu. Makan dan sebagainya. Dan memang juga kendaraan listrik ini kan hemat di maintenance. Kendaraan listrik itu tanpa oli. Tanpa oli. Ya tanpa oli, kemudian tanpa maintenance rutin.
Artinya nggak harus setiap ini harus servis gitu, servis berkala, tapi artinya keluhan-keluhan tertentu. Ya. Gitu. Secara umum lebih hemat ya Pak ya? Secara umum sangat hemat bahkan, sangat hemat bahkan. Saya merasakan sendiri soalnya Mbak. Teman-teman juga pasti sangat-sangat hemat sekali. Ya, mungkin saya langsung ke Pak Jaya Pak. Boleh? Di bagian manajer marketing ya Pak. Kemudian bagaimana Pak ketika ada orang yang ingin berpartner bisnis dengan PT Sentrik Persada Nusantara ini Pak? Begini Bu Dewi ya. Di dalam suatu marketing itu kita tidak hanya untuk menjual produk atau betul. Ya. Perlu kita edukasi dekat masyarakat itu. Kenapa? Ini kendaraan listrik ini memang berteknologi baru dan sangat baru di masyarakat, masih sangat awam. Nah, jadi kita perlu edukasi dulu untuk bagaimana masyarakat Bali khususnya bisa kenal dengan produk kita. Nah, di sini kita tentunya karena wilayah Bali cukup luas juga, nah, kita perlu juga perpanjangan tangan dari perusahaan-perusahaan kami, nah, berupa partner-partner. Nah, di sini kami juga memberikan kesempatan ini kepada teman-teman pengusaha, pebisnis dimanapun di seluruh Bali ya Bu Dewi ya, untuk ikut memasarkan menjadi partner kami agar kendaraan-kendaraan listrik ini bisa cepat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat, tentunya untuk mendukung semua program-program dari pemerintah. Ya. Ya, jadi sangat terbuka ya Pak ketika ingin berpartner. Baik, mungkin Pak Pasa. Jadi strategi ke depan ini seperti apa dari PT Sentrik ini? Ini kan artinya baru tahun pertama ya, tahun pertama terkait penjualan peminatnya itu seperti apa? Kemudian strategi ke depan itu bagaimana? Strategi kami ke depannya justru Mbak. Pertama ya memang Sentrik ini hadir untuk mensupport yang namanya program pemerintah, Perpres yang sudah ada, kemudian Pergub bahkan yang nomor 48 tentang kendaraan listrik itu. Tentu namanya produk baru ya kami harus kerja keras dalam situasi ini. Kami peran masyarakat juga sangat penting. Bagaimana ikut mensupport program pemerintah yang ini Kemudian dari segi yang disampaikan Pak Man juga tadi, kami sangat terbuka untuk partnership di mana baik lembaga pendanaan, koperasi, LPD, bahkan kami sudah seluruh Bali sudah bekerja sama sekarang. Jadi produk kami itu bisa dicoba karena kendaraan listrik ini harus dicoba dulu, Mbak. Tadi saya juga sudah nyoba. Ya, sudah coba kan. Nah, jadi harus dicoba dulu. Kami ada beberapa lembaga yang sudah menyediakan di seluruh kabupaten di Bali. Itu silahkan kalau masyarakat mau mencoba, bahkan masih penasaran, silahkan. Di Singaraja, di seluruh kabupaten di Bali lah. Semua kita sudah ada. Jadi coba dulu, kemudian saya yakin setelah mencoba pasti akan berminat untuk membeli. Kalau Pak Jaya ada yang disampaikan, Pak? Seperti yang disampaikan tadi, kita tidak mungkin beli kendaraan berteknologi baru tanpa mencoba. Masyarakat juga enggak seperti itu. Nah, disinilah kami memberikan sebuah produk perpanjangan kepada teman-teman pebisnis di luar Denpasar, di kabupaten lain. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui dan mencoba langsung produk kami sebelum melakukan beli. Ya, tidak istilahnya beli kucing dalam karung. Ya, dicoba dulu, dirasakan dulu. Iya, betul. Benar-benar nyaman. Iya, artinya sangat memberi kemudahan ya Pak ya, mulai dari pembeliannya, transaksi dan sebagainya. Artinya beli bisa dicoba, ketika cocok bisa langsung dibawa pulang. Dan satu hal Mbak yang perlu dipahami, Sentrik ini merupakan sentral kendaraan listrik, di mana kami menyediakan penjualan, kemudian servis, kemudian spare part. Nah, jadi masyarakat itu jangan khawatir membeli produk listrik di Sentrik. Dari segi keamanan itu terjamin, garansi terjamin. Kalau bahkan kami menyediakan home service. Home service juga. Ya, home service. Jadi kalau ada kendala tinggal telepon, teknisi kami yang datang. Betul. Dan pemirsa mungkin ingin mengetahui Pak lokasi keberadaan toko di mana? Oh ya, untuk showroom kami ada 3. Itu yang pertama memang di depan Rumah Sakit Mangusade, itu di Jalan Raya Kapal. Kemudian yang kedua di Jalan Gunung Sangiang, pas banget di sebelah barat pompa bensin
Dan ini pusat kami yang terbesar itu ada di Jalan Raya Gatsu nomor 500, Gatsu Barat nomor 500. Di depannya apa ya? Pentis Pizza nih. Oke. Baik, Pak Pase dan Pak Jaya, terima kasih banyak, informasinya sangat luar biasa. Ini menginspirasi banyak masyarakat ya untuk bisa memilih kendaraan yang tepat. Betul. Ya. Selain hemat juga memberikan solusi ya untuk menjaga lingkungan kemudian udara gitu. Karena kan ini tugas kita bersama ya, tugas kita bersama untuk menjaga. Baik, terima kasih Pak Pase dan Pak Jaya. Sehat-sehat selalu, semoga sukses terus. Kita bisa menginformasikan lebih banyak kepada masyarakat terkait. Terima kasih juga kedatangannya Mbak. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Gede Pasawijaya, General Manager PT Sentrik Persada Nusantara, dan juga Bapak Nyoman Jaya, Manajer Marketing PT Sentrik Persada Nusantara. Demikian wawancara kami, saya Dewi Yuneri. Sampai bertemu kembali di Business News berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Om Santi Santi Santi.